Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, guru SMP Negeri Saut Taman Selatan. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur cerita fantasi. Hari ini kita akan melanjutkan tentang struktur teks cerita fantasi. Kompetensi dasar yang diharapkan kalian kuasai adalah kalian dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mampu menguraikan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi struktur teks dalam cerita fantasi. Cerita fantasi itu terbentuk dari 3 struktur teks. Yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, dan yang ketiga, resolusi. Mari kita bahas satu persatu. Struktur teks fantasi bagian orientasi yaitu yang merupakan bagian awal sebagai pengantar cerita yang mengenalkan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Orientasi biasanya terletak di depan cerita atau di awal cerita sehingga akan memberikan sedikit gambaran mengenai cerita yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah yang dihadapi tokoh sehingga masalah itu memuncak atau yang sering disebut dengan klimaks. Yang ketiga, resolusi. Pada bagian resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi atau masalah mulai mereda sampai masalah itu dapat terselesaikan. Agar lebih jelas, kita akan menelaah struktur cerita fantasi. Yang pertama tadi bagian orientasi, yaitu bagian awal sebagai pengantar cerita. Orientasi itu ada yang dikembangkan dari deskripsi latar. Kalian perhatikan contohnya. Di pinggir desa ada sebuah gudang tua yang tampaknya lama tidak terurus. Atapnya sudah hampir roboh. Dinding-dinding yang dilapisi debu tebal tetap menampakkan warna coklat kehitaman warna kayu jati tua. Gudang itu hampir tertutup rumput alang-alang yang cukup tinggi dan lebat. Orientasi juga dapat dikembangkan dari pengenalan tokoh. Perhatikan contoh berikut. Dinda adalah 2 bersaudara yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak 10 tahun lalu. Ayah ibunya meninggal akibat kecelakaan pesawat. Sejak saat itu, mereka berdua hidup bersama kakeknya yang sudah sangat renta. Dinda sangat menyayangi adiknya, begitu juga terhadap kakeknya. Berikut contoh orientasi yang dikembangkan dari pengenalan konflik. Ibu Anto tidak setuju kalau Anto merantau. Ayahnya mau Anto melanjutkan usahanya karena dia adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga Pak Dermawan. Setelah orientasi, kita akan melanjutkan telaah struktur teks fantasi bagian komplikasi. Komplikasi dapat dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba datang nenek-nenek berambut putih yang membawa terbang Dinda dan adiknya. Kakek Dinda panik dan berteriak-teriak minta tolong. Namun suara kakek tidak terdengar oleh siapapun. Kakek hanya bisa menangis dan memandang ke arah Dinda dibawa pergi nenek berambut putih tadi. Selain dengan menghadirkan tokoh lain,
Komplikasi dapat dikembangkan dengan mengubah latar. Perhatikan contoh berikut. Gudang tua yang hampir roboh itu tiba-tiba kembali kokoh dan terlihat seperti istana dengan dipagari arca-arca. Terlihat seekor singa yang mondar-mandir seakan sedang patroli mengamankan istana. Tak lama kemudian, keluar seorang pemuda yang melempar putri cantik. Suasana yang sangat mengerikan. Berikut komunikasi yang dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Misalnya, saat aku terdiam mengamati gudang tua itu, tiba-tiba pintu terbuka. Di sudut ruangan ada semacam batu yang terukir tahun 1350 Masehi. Tulisan itu sangat jelas. Aku mendekat dan memutar isi kepalaku untuk mengingat tahun itu. Aku tersentak kaget ketika ingat bahwa konon tahun tersebut adalah masa kejayaan kerajaan Majapahit. Apa sebenarnya yang terjadi di sini pada masa itu? Aku bertanya-tanya dalam hati. Kita akan melanjutkan pada telaah struktur teks cerita fantasi bagian resolusi. Resolusi dapat dikembangkan dengan lompatan waktu. Perhatikan contoh. 10 tahun kemudian, Dinda dan adiknya bisa kembali ke bumi. Dinda mempunyai kekuatan lebih yang dapat digunakan untuk menolong sesama. Huru-hara yang sering terjadi di desanya semua teratasi. Warga hidup damai dan menjalankan kehidupan secara normal tanpa ada rasa ketakutan lagi. Resolusi yang dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Waktu terus berjalan. Dinda merengek minta dikembalikan ke bumi. Karena tidak tahan mendengar terus-menerus rengekannya, akhirnya nenek tua itu melepaskan Dinda dan adiknya, sehingga mereka berdua terlempar kembali ke bumi. Yang terakhir, resolusi yang dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Setelah menuliskan keinginannya dan menerbangkan bersama sang bayu, semua jadi kenyataan. Wow, benarkah ini semua? Anto menepuk-nepuk pipinya yang serasa mimpi. Anto menemukan beberapa batangan emas yang dapat digunakan untuk memulai usahanya bersama istri tercinta. Anto sangat bersyukur karena Allah telah memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Demikian materi kita hari ini tentang struktur teks cerita fantasi. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh tadi kalian sudah paham. Sudah paham ya nak ya? Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa ingat 5M. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.